kembali pemirsa bersama Penamedia News Jumat 13 Desember 2024. Guna melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kobar memperketat pengawasan distribusi dan peredaran produk di wilayah Kota Waringin Barat. Langkah ini diambil menyusul temuan beberapa kasus peredaran obat palsu dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Waringin Barat, Bapak Catulis Indra Jaya menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Berikut liputan. Makanya harganya mahal. Produk-produk ini buang paten yang hampir kurang lebih setengah bulan lagi kita sudah disita kami siap ya. Nah, untuk saat ini tingkat keberhasilan Balai untuk pengawasan obat dan makanan saya lihat cukup berhasil. Nah, sampai sejauh mana ini? Ya baik, jadi kalau kita bicara keberhasilan itu ada parameter dan indikator yang bisa kita sampaikan. Yang pertama kalau bisa saya sampaikan terkait pemberdayaan UMKM. Jadi bisa kami sampaikan juga bahwa di tahun 2024 ini capaian izin penerapan, di kita ada nama izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu artinya kita sudah mensertifikasi bahwa si produsen itu layak untuk memproduksi pangan dan kemudian akan dikeluarkan izin edarnya. Itu di tahun ini saja kita keluarkan 10. Kemudian untuk izin edar MD ya, izin edar yang dikeluarkan Badan POM itu ada kurang lebih juga 7. Dan jika dibandingkan kita flashback 5 tahun ke belakang, angka ini adalah angka tertinggi sepanjang tahun ya, dibandingkan tahun. Karena rata-rata tiap tahun itu kita hanya 3, 4. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Tentu saja saya tidak akan mengklaim bahwa itu keberhasilan dari kami sendiri. Ini karena ada kolaborasi dengan termasuk organisasi perangkat daerah dan organisasi vertikal lainnya. Yang kedua, bisa saya sampaikan bahwa indikator keberhasilan kami salah satunya adalah penindakan terkait kejahatan obat dan makanan. Jadi di tahun ini ada 3 kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan POM. Dan maksud saya fokusnya di Lokapom Kota Waringin Barat. Pertama itu adalah terkait kasus praktek kefarmasian tidak sesuai kewenangan. Jadi ada 2 kasus, kemudian ada 3 kasus, jadi total 3 kasus. Yang 1 kasus itu di wilayah Sulian dan 2 kasus di wilayah Kota Waringin Barat. Jadi kita mengcover 4 kabupaten kota, Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamanda, dan Sulian. Kemudian juga dalam hal pengawasan sarana distribusi dan produksi, juga ada peningkatan bahwa di tahun ini kita ditargetkan oleh pusat setidaknya bisa mengangkat sarana-sarana distribusi tadi yang sebelumnya tidak memenuhi ketentuan gitu ya, misalnya penyimpanan paletnya kotor, kemudian ada produk yang sudah kadaluarsa seharusnya itu sudah disimpan di gudang untuk diatur atau dimusnahkan, tapi entah terselip atau dengan sengaja dipajang ya, itu sudah perbaikan Pak. Jadi di tahun ini insya Allah 60% dari target yang sudah kita periksa itu sudah memenuhi ketentuan, dan itu akan kita tingkatkan terus, termasuk juga sarana produksi, di mana Kobar salah satu kabupaten dengan produksi minyak goreng yang cukup besar menurut saya, kurang lebih ada 10 yang sudah mendapat sertifikat izin penerapan CPPOB. Jadi mudahnya izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ini seperti mungkin SIM. Jadi mereka sudah punya SIM, mereka bisa produksi. Nah nanti minyak gorengnya itulah nanti yang mungkin kalau kita analogikan dengan berapa kendaraan yang mereka punya untuk mereka bisa distribusikan di pasaran. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Bang, kalau kita melihat dari beberapa hasil operasi yang sudah ditangani oleh Balai POM, apakah ini satu tim dengan pihak penegakan hukum atau memang ada khusus PPNS yang khusus untuk melakukan kegiatan? Tentu, ya kita merupakan satu bagian dari Integrated Criminal Justice System ya di sini. Penyidik PPNS dalam kewenangannya itu diatur dalam KUHP, di mana dalam bertindak maupun melakukan upaya penegakan hukum itu selalu berkoordinasi dengan namanya Korwas PPNS. Nah, kalau di pusat itu langsung Bareskrim turun ke Polda, ada namanya Korwas PPNS juga di bawah Reskrim sampai ke tingkat daerah. Karena di daerah itu tidak ada unit Korwas tersendiri, itu dilimpahkan ataupun didelegasikan kepada unit Reskrim. Jadi mulai dari penyelidikan ataupun dalam bahasa PPNS itu adalah pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan. Nah, kalau bahasa kepolisiannya penyelidikan.
itu kita sudah melibatkan Korwas. Korwas itu dari kepolisian. Kemudian pada saat penuntutan tentu saja kita berkoordinasi dengan jaksa sampai dengan pada tahap pengadilan. Nah, untuk saat ini saya dengan polisi kan di tahun 2000 baru 2 perkara yang ditingkat atau 1 perkara? Saat ini sudah 2 perkara tahap 2 Pak. Perkara ketiga saat ini sedang proses dan ada beberapa yang harus kita lengkapi. Insya Allah di Desember ini selesai. Jadi target kita 3 perkara yang kita tangani ini sudah tahap 2 limpahan ke pengadilan. Berarti 2 tahap aja atau 3 tahap aja atau 3 tahap 2 perkara atau 3 perkara ya? 3 perkara. 3 perkara ya. 3 perkara sudah masuk, sudah terbit SPDP-nya. 2 perkara ini sudah selesai, dalam hidup kami sudah 100% capaiannya. Dan perkara ketiga ini sedang proses. Sudah keluar SPDP, kemudian sudah ada petunjuk dari jaksa, beberapa keterangan yang harus dilengkapi dan ini sekarang sedang kami lengkapi. Nah, kalau terindikasi untuk melanggar, mereka apakah pelanggaran dari obat-obatan atau makanan yang tidak punya lisensi atau bagaimana? Jadi ada beberapa aspek karena yang kami ampu adalah Undang-Undang 17 tahun 2023, Undang-Undang Kesehatan. Di situ ada kewenangan kami sebagai PPNS untuk melakukan upaya tindakan hukum ya. Memang kalau di pasal misalnya 435, 436 itu terkait kewenangan praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian itu contohnya melakukan pembelian obat. Misalnya ada sarana yang tidak boleh menjual obat keras, tapi dia beli mungkin dengan cara encer ataupun sebenarnya untuk kepentingan pribadi tapi dijual di toko. Itu ada unsur pengadaan dan unsur mengedarkan. Nah, Bapak Catulis Indrajaya juga menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang sudah masuk tahap surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. Dari jumlah tersebut, 2 kasus masih dalam proses, sedangkan 1 kasus sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pangkalan Bun. Demikian dan terima kasih sudah menyaksikan berita dari kami.